pertengahan dengan ujung NIM 190. Saya Rahel Rianto dengan ujung NIM 193. Perkenalkan, nama saya Ananda Zafira dengan ujung NIM 175. Hai, perkenalkan saya Arwinda Yulia Diroito Guru Panjaitan dengan ujung NIM 8201. Asia Pasifik adalah kawasan yang mencakup Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, hingga wilayah Samudra Pasifik. Kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global sekaligus arena persaingan antara kekuatan besar di global. Negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan memainkan peran penting dalam ekonomi dunia. Pada saat yang sama, kawasan ini juga menjadi wilayah strategis bagi Amerika Serikat dalam menjaga keseimbangan kekuatannya di Asia. Karakter utama Asia Pasifik adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, integrasi regional seperti melalui APEC, namun juga tingginya dinamika keamanan dan sengketa maritim. Artinya, kawasan ini menunjukkan paradoks kerjasama ekonomi berjalan, namun konflik keamanan tetap kuat. Dalam video ini, kami akan menganalisis dinamika tersebut melalui studi kasus Jepang dalam sengketa Pulau Dokdo atau Takeshima, menggunakan teori realisme sebagai kerangka analisisnya. Untuk sengketa Dokdo atau Takeshima adalah konflik teritorial antara Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang. Nah, konflik ini terjadi saat Korea Selatan menguasai pulau tersebut secara de facto sejak tahun 1954. Tapi, Jepang tetap secara resmi mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari prefektur Shimane. Akar masalah dan sengketa ini berhubungan dengan sejarah kolonial Jepang atas Korea pada tahun 1910 sampai 1945. Status pulau tersebut tidak dijelaskan secara tegas dalam perjanjian San Francisco setelah Perang Dunia Kedua. Secara geografis, pulau ini kecil dan tidak berkedudukan tetap, tapi wilayah ini memiliki dampak terhadap zona ekonomi eksklusif, akses sumber daya laut, dan posisi strategis di kawasan Asia Timur. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Jepang tetap konsisten mempertahankan klaimnya meskipun hubungan ekonomi dengan Korea Selatan sangat erat. Nah, disinilah teori realisme membantu menjelaskan. Teori realisme itu berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional itu bersifat anarkis. Tidak ada otoritas tertinggi yang dapat menjamin keamanan negara. Menurut Kenneth Waltz, dalam Theory of International Politics, negara bertindak untuk menjaga kelangsungan hidup dan keamanan dalam sistem yang penuh ketidakpastian. Lalu, John Mearsheimer dalam The Tragedy of Great Power Politics juga menjelaskan bahwa negara akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan posisi strategisnya. Dalam perspektif ini, negara adalah aktor rasional yang memprioritaskan kepentingan nasional, lalu juga terutama pada keamanan dan kekuasaan. Nah, karena itulah isu teritorial ini menjadi sangat sensitif. Wilayah bukan sekedar simbol, tetapi sumber kekuatan strategis. Selanjutnya yaitu analisis perilaku Jepang dengan realisme. Jadi, jika dianalisis melalui realisme, ada 3 alasan utama mengapa Jepang tetap mempertahankan klaim atas Dokdo. Pertama, soal keamanan maritim. Jadi, wilayah tersebut itu mempengaruhi kontrol terhadap zona ekonomi eksklusif dan akses sumber daya laut. Yang kedua, soal reputasi kelautan. Dalam sistem internasional yang kompetitif, jika Jepang melepaskan klaimnya, hal itu dapat dipersepsikan sebagai kelemahan dalam mempertahankan kedaulatan. Yang ketiga, konteks kawasan Asia Timur yang penuh ketegangan. Jadi, kebangkitan militer Cina dan ancaman Korea Utara membuat Jepang semakin berhati-hati terhadap isu strategis sekecil apapun itu. Meskipun Jepang dan Korea Selatan memiliki hubungan ekonomi yang erat, realisme itu menjelaskan bahwa keamanan dan kedaulatan tetap menjadi prioritas utama dibanding interdependensi ekonomi. Dengan demikian, perilaku Jepang ini rasional dan konsisten dengan asumsi realisme. Nah, sengketa ini berdampak pada dinamika kawasan Asia Pasifik secara lebih luas. Pertama, ketegangan antara Jepang dan Korea Selatan sering menghambat kerjasama keamanan bilateral dengan Amerika Serikat dalam menghadapi Korea Utara.
Yang kedua, sengketa ini memperlihatkan bahwa Asia Pasifik tetap didominasi logika keseimbangan kekuatan. Meskipun integrasi ekonomi tinggi, isu keamanan tetap akan berpotensi memicu rivalitas. Yang ketiga, tindakan Jepang dalam mempertahankan klaimnya menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan masih sensitif terhadap isu teritorial. Hal ini juga terlihat dalam berbagai sengketa maritim lainnya di Asia. Kedepannya, mungkin besar Asia Pasifik akan tetap berada dalam pola koeksistensi antara kerjasama ekonomi dan juga persaingan keamanan. Kesimpulannya, melalui perspektif realisme, sengketa Dokdo atau Takeshima menunjukkan bahwa dinamika Asia Pasifik masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan keamanan dan juga kekuasaan negara.